Baik, ini adalah video ketiga saya eh, yang saya buat dalam satu rangkaian video untuk menjelaskan kepada investor pemula. Jadi tujuan video ini untuk investor pemula ya. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan berinvestasi saham ya. Ada dua, yaitu dividen dan capital gain. Dividen itu adalah pembagian laba yang dibagikan oleh perusahaan biasanya 1 tahun sekali. Ada juga perusahaan yang 1 tahun 2 kali gitu. Nah, kebanyakan juga perusahaan itu membagi dividen di bulan Juni, Juli seperti itu. Tapi ada juga yang membagi dividen 2 kali, itu bisa jadi Juni, Desember, atau Januari juga ada yang bagi dividen begitu. Jadi tergantung perusahaannya begitu, tergantung perusahaannya. Bisa jadi juga perusahaan itu nggak bagi dividen di tahun tertentu. Misalnya di tahun 2020 kemarin saat pandemi awal itu, beberapa perusahaan memilih untuk keep labanya untuk modal selanjutnya dibandingkan untuk membagi dividen kepada para pemegang sahamnya begitu. Nah, itu adalah keputusan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Jadi itu sudah keputusan dari RUPS, ya kita ikuti. Nah, kita juga bisa ikut RUPS, tetapi suara terbanyak itu kan dimiliki oleh pemegang saham mayoritas. Nah, kalau saudara belinya hanya 1 lot, 2 lot, tentu suaranya lebih menang yang mayoritas dong begitu. Jadi keputusannya memang di RUPS, mau membagi saham atau tidak, berapa banyak rupiah atau berapa persen yang dibagikan gitu, berapa persen yang dijadikan laba ditahan untuk modal tahun selanjutnya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas lagi tentang dividen, ada pertanyaan, apakah kita harus memegang saham tersebut selama 1 tahun baru kita dapat dividen? Tidak. Jadi ini bukan seperti deposito yang kita sebulan dulu, kita setahun dulu baru dapat imbal hasil. Enggak. Jadi kita yang penting punya saham tersebut tercatat saat cum date ya, tulisannya cum date ya. Nah, saudara bisa tahu cum date-nya itu tanggal berapa. Nah, sederhananya saudara buka saja aplikasi RTI Bisnis. Saya juga sudah pernah membuat video tentang RTI Bisnis ya, berawal dari downloadnya seperti apa, fitur-fiturnya, cara menggunakannya seperti apa, itu saya jelaskan semua di video tersebut. Bahkan sampai 37 menit itu tidak saya potong, karena aplikasi RTI Bisnis tersebut ya menurut saya powerful lah, mudah sekali melihatnya. Misalnya cum date-nya itu tanggal 23 Juni begitu. Nah, pada tanggal 23 Juni ini kita beli, kemudian tidak dijual sampai penutupan sore harinya. Paginya kita jual, kita tetap dapat dividen. Jadi yang penting kita tuh punya saham itu di jam penutupan pas hari cum date-nya itu. Gitu. Sederhana saja, jadi 1 hari. Oleh karena itu makanya H+1 setelah cum date atau biasa dinamakan dengan X date, itu harga sahamnya biasanya turun begitu. Nah, itu biasa disebut dengan dividend trap. Kalau kita investnya itu jangka panjang ya nggak masalah, karena harga saham itu akan mengikuti dengan fundamental perusahaannya atau dengan kemampuan perusahaan itu menghasilkan laba lah. Prospeknya seperti apa, labanya apakah meningkat terus, tentu harga sahamnya ikut naik seperti itu. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan lah mengapa harga saham itu bisa naik turun. Di video kali ini saya akan bahas, tadi sudah kita bahas tentang dividen. Kemudian yang kedua tentang capital gain. Nah, capital gain ini sederhana sih. Kita beli saham di harga 5.000. Kemudian harganya itu naik. Harganya naik jadi 6.000. Nah, kita untung dong 1.000. 20% tuh, gede tuh kalau untung 20%. Nah, itulah capital gain. Jadi perubahan harga itu. Nah, kalau kita membahas tentang resiko, kita juga bisa dapat capital loss. Beli 5.000, loh kok harga sahamnya turun jadi 4.000. Nah, itulah capital loss.
begitu. Nah, kalau kita nggak jual ya nggak jadi rugi, tunggu aja sampai naik, asalkan perusahaannya masih bagus loh ya. Oke, itu keuntungan dari memiliki saham perusahaan. Pada umumnya yaitu dividen dan capital gain, tetapi ada juga keuntungan lain, misalnya kita ikut bangga memiliki perusahaan besar misalnya. Kemudian bayangkan kalau kita mau membuka perusahaan atau menjalankan perusahaan, memiliki perusahaan sebesar Astra, Telkom, kita mau mulai dari mana gitu loh. Ya, bolehlah bermimpi ya punya perusahaan sebesar itu, tetapi kalau kita mau punya perusahaan sebesar itu, nah itu mau mulai dari mana begitu. Nah, kalau kita beli sahamnya Telkom, beli sahamnya Astra misalnya ya, itu kan kita bisa ikut memiliki perusahaan sebesar itu dengan membeli sahamnya gitu. Itu salah satu keuntungannya. Makanya dulu waktu Bursa Efek Indonesia itu dibuka pertama kali, diresmikan oleh Presiden Soeharto, tujuannya adalah untuk meratakan ekonomi, kemampuan ekonomi ini diharapkan merata. Kenapa? Karena rakyat kecil itu bisa ikut memiliki perusahaan besar gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya adanya pasar modal. Jadi ya kita manfaatkanlah adanya Bursa Efek Indonesia ini sehingga kita bisa ikut memiliki perusahaan besar begitu, walaupun dengan modal kecil. Misalnya Telkom itu harganya sekarang sekitar 3.000. 3.000 kalau dikali 100 kan, karena satu lot itu 100 lembar. Jadi cukup punya uang 300.000 udah bisa beli perusahaan Telkom gitu. Satu lot ya. Gitu. Oke. Ini video saya ketiga tentang keuntungan memiliki saham ya. Kemudian video keempat saya akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham itu bisa naik dan bisa turun. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.